Betul, kalau udah kenal Nabi, sebutkan nama istri Nabi yang kelima. Yang kelima. Oh. Wis yang keempat wis. Nah, jangan diurut-urut pokoknya. Lah, udah salah semua. Udah, siapa putra Nabi yang keempat? Coba dihitung, Bu. Yang pertama siapa? Putra putri Nabi ada berapa? Yang pertama siapa sampai yang keempat? Saya kasih 100. Jangan tanya sebelahnya, nggak boleh. Berarti kita belum kenal Nabi. Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, Ruqayyah, maaf, saya ulangin, jadi lupa nih Bu jadinya kan. Wah, Ibu jadi lupa. Qasim, ya, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, Fatimah, Abdullah. Siapa Bu? Qasim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Kulsum, Fatimah, Abdullah. Itu dari Ibunda Khadijah. Dari Maria Kibtiyah nama anaknya Ibrahim. Ya, dan Maria Kibtiyah ini adalah dulu budaknya Nabi. Punya anak namanya laki-laki siapa? Ibrahim. Semua meninggal. Dari Qasim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah dan Abdullah meninggal semuanya, termasuk Ibrahim tinggal satu, Fatimah Zahra, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ngaku nggak kalau kita belum kenal Nabi kita? Ngaku? Nah, uangnya tak simpan. Belum rezeki. Taib. Ini spontanitas loh, saya nggak rencana dari rumah ini. Maka ibu yang dimuliakan oleh Allah, selama 40 tahun ke bawah, kita hitung sajalah mulai Nabi SAW itu dibelah dadanya. Kalau ini nggak ada hadiahnya nih. Udah kepengen ada dia nih ya. Nabi SAW dibelah dadanya usia berapa sih Bu? Wah, ini ulama khilafiyah semua nih ulama. Berapa Bu usianya? Dibelah dada kok usia 25? 4, 5, 6, 25. Ada dua riwayat. Yang satu riwayat yang pertama usia 3 tahun, riwayat yang kedua usia 4 tahun. Itu dibelah dadanya tatkala tinggal bersama Ummu Halimatus Sa'diyah. Oke, kita hitung sejak dimulai belah dadanya. Dimulai belah dada itu berarti pemaksuman Nabi yang pertama. Nabi dimaksumkan dari segala dosa, Bu. Kenapa seharus mulai dari sini? Berarti kalau kita mau hitung, Nabi itu di-create sama Allah, mulai memiliki adab dan akhlak mulia itu dari usia 3 atau 4 tahun sampai usia sebelum 40 tahun. Berarti kurang lebih berapa? 36 tahun tuh Nabi SAW dididik, ditarbiyah sama Allah, dijadikan akhlaknya sempurna. Dan puncaknya ketika Nabi usia 35 tahun. Ini pengantar ya Bu, ini mukadimah kenapa kita harus ngaji adab. Jadi coba Ibu bayangkan 30-an tahun tuh Nabi dijadikan akhlaknya sempurna, baru dipilih, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bukan mak bedunduk, mak jegaki. Sama Bu, ngaji supaya akhlak kita ini nanti baik, itu nggak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak bisa Bu. Nggak bisa. Cobalah, mungkin ada di antara kita yang baru dapat hidayah, betul-betul mengenal Islam baru 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, ya puluhan tahun yang lalu kemana? Betul nggak? Maka harus kita kejar ketertinggalan ini Bu. Sama Nabi aja kita tak kenal. Mungkin ibadah kita aja nggak tahu benar atau tidaknya. Betul apa tidak? Bacaan sholat loh yang kita baca. Banyak di antara kaum muslimin yang nggak ngerti maknanya. Betul nggak? Iya, pantas saja sholatnya nggak khusyuk-khusyuk. Makna sholat aja tak tahu terjemahannya. Betul nggak Bu? Nah, makanya kenapa kita harus
ngaji. Lanjut. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, klimaksnya itu ketika Nabi SAW usia 35 tahun, karena menyelesaikan permasalahan yang sangat besar, karena hampir ketua-ketua kabilah, kepala-kepala kabilah Quraisy kala itu hampir saling tumpah darah di depan Ka'bah, berebutan ingin meletakkan Hajar Aswad. Singkat cerita, Nabi SAW itu dipilih akhirnya kan, karena itu jadi sayembara gitu. Saya nggak ceritakan jadinya sirah Nabi. Intinya Nabi SAW itu yang memecahkan masalah itu, diambil rida, selendang, masing-masing kepala kabilah itu memegang ujung-ujungnya, lalu Nabi meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, dibawa sampai depan Ka'bah, lalu Nabi meletakkannya di sisi Ka'bah itu, jadilah Hajar Aswad yang sekarang gitu ya. Walaupun dulu Hajar Aswad yang bongkahan batu itu sudah diambil sama orang Syiah dulu, Bu. Itu tinggal yang kecil sekarang itu Hajar Aswadnya. Taib. Setelah diletakkan, Nabi diberi gelar apa? Al-Amin. Itu gelar yang paling tertinggi di Jazirah Arab, ibu-ibu. Inilah kenapa Nabi SAW itu sangat dicintai sama siapa? Bangsa Quraisy dan orang-orang Arab sangat dicintai. Dan sangat kemudian sakit hati, kecewa ketika Nabi itu menghalangi mereka beribadah kepada sesembahan selain Allah. Maka ada perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ibu-ibu. Saya ulangin ya, mereka itu kan sangat mencintai Nabi. Tapi ketika Nabi itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul untuk mentauhidkan Allah, jangan sembah selain Allah, mereka kecewanya bukan main. Kenapa? Karena kecintaan mereka itu keliru kepada Nabi. Ini juga yang saya ingin sampaikan, ibu. Kepada selain Allah dan Nabinya, tidak boleh kita memiliki cinta yang tergila-gila. Cinta itu secukupnya saja. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cintailah orang yang kamu cintai secukupnya saja, karena suatu saat dia akan menjadi musuhmu. Bencilah seseorang itu dengan secukupnya, karena suatu saat dia itu akan menjadi orang yang paling kau cintai. Perkataan paling mantap Sayyidina Ali. Maka kita mencintai manusia itu biasa aja. Suatu saat sesuatu yang kita cintai akan meninggalkan kita, atau kita akan tinggalkan dia. Betul apa tidak? Tapi kalau kita cinta kita sama Allah harus paling besar, cinta kita kepada Nabi harus paling besar, dan cinta yang kepada orang tua kita harus paling besar. Tapi mencintai pasangan, mencintai anak-anak secukupnya saja, mencintai guru secukupnya saja. Jangan tergila-gila mencintai makhluk selain Nabi Muhammad SAW, karena nanti kecintaan ini akan menjadi musuh yang besar buat kita. Ibu paham? Maka kecewalah kemudian para kafir Quraisy ketika Nabi diangkat menjadi usia 40 tahun menjadi Nabi dan Rasul. Lah, ibu, yang mau kita bahas dalam pembahasan kita hari ini dan ke depannya, ini rutin gak sih, Bu? Insya Allah ya. Sebulan sekali, Bu, selesai borak nih. Semoga selesai ya. Ibu bayangin tuh, 100 hadis, Bu. Satu hadis itu satu pertemuan nanti. Karena satu hadis itu aja tafsirnya panjang. Maka ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah kenapa kita harus belajar adab. Karena Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis yang mulia, bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Jadi 30 tahunan lebih itu Nabi di-create untuk memiliki akhlak yang mulia melalui adab-adab yang diajarkan oleh Allah langsung dalam kehidupannya, dibimbing oleh Jibril. Ibu paham ya? Di-create itu adabnya baik sampai jadi Nabi dan Rasul. Itu 30 tahun lebih. Dan tadi sudah saya katakan, Nabi bukan hanya diutus untuk mentauhidkan Allah Ta'ala saja, tapi berdasarkan hadis ini apa? Bu'ithtu, aku diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kan ada, Bu, orang yang ibadahnya bagus, sholatnya rajin, puasa sunnahnya Masya Allah, sodakonya luar biasa, ikut ngaji, tapi akhlaknya jelek. Ada nggak? Betul nggak, Bu? Rajin ibadah, umroh mungkin setahun sekali, haji setahun sekali, umroh mungkin setahun 2 kali, nggak putus-putus dia, tetapi akhlaknya jeblok. Ada nggak ini? Padahal ibu, Allah sendiri yang mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau salatnya diterima, kalau salatnya ini makbula, harusnya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itulah kenapa ibu yang dimuliakan Allah, kita harus ngaji adab. Dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, itu juga kenapa alasan kita ngaji adab, ibu ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
yang diriwayatkan oleh sanad terdekatnya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi SAW pernah bersabda. Sabda Nabi ini, Bu, akan memberikan informasi kepada kita, dengan akhlak kita akan mendapatkan timbangan pahala kebaikan kita berat. Nabi mengatakan, ma min syai'in athqalu fi mizanil abdi al-mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluqi. Tidaklah sesuatu yang amat sangat memberatkan timbangan seorang mukmin di hari kiamat. Timbangan dimaksud apa, ibu-ibu? Timbangan amal kebaikan. Tidaklah sesuatu yang amat sangat memberatkan timbangan seorang hamba yang beriman kepada Allah di hari kiamat min husnil khuluqi. Di antaranya adalah memiliki akhlak yang mulia. Jadi ibu, kalau kita mau timbangan amal kebaikan kita berat, itu harus memiliki akhlak yang mulia, ibu-ibu. Ibu maaf ya kalau saya ngisi kajian nggak bisa lucu, maaf ya Bu, karena saya bukan pelawak. Gak apa-apa ya Bu? Gak apa-apa ya? Nah, yang ngantuk silakan tidur. Kalau tidur semua tak tinggal pulang. Lanjut ya. Ibu jelas gak sih? Kita tentang apa ini? Kita bahas tentang apa sih? Ini alasan kenapa kita harus ngaji adab. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak kita dengan adab. Dan satu hal yang menjadikan kita ini akan berat timbangan kebaikan kita dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia nggak akan mungkin bisa dikejar kalau kita nggak belajar adab. Lanjut Bu. Ibu yang dimakan oleh Allah, bukan hanya itu ibu. Yang menjadikan keimanan kita sempurna di sisi Allah, kalau kita memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan, kalau tadi Abu Darda diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kali ini diriwayatkan oleh sahabat terdekat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi lagi. Nabi bersabda, ibu-ibu, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya. Orang mukmin yang sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ibu, kalau mau sempurna iman kita, itu akhlaknya harus baik. Bukan karena sholatnya, bukan karena hanya puasanya, bukan hanya karena sedekahnya. Yang menyempurnakan keimanan seseorang ketika dia memiliki akhlak yang mulia. Dan itu nggak akan bisa tercapai ibu-ibu kalau kita nggak ngaji adab. Bu, bukan hanya itu loh Bu. Bahkan kalau kita mau mengejar derajatnya ahli puasa dan ahli sholat, harus dengan akhlak yang mulia. Nabi mengatakan, dan hadis ini Masya Allah, periwayat terdekatnya dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibunda Aisyah, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa kata Nabi Bu? Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Sesungguhnya orang mukmin benar-benar akan dapat mengejar derajatnya ahli puasa dan ahli sholat dengan akhlaknya yang mulia. Ibu, saya mau tanya, kita ahli sholat enggak Bu? Enggak. Insya Allah pasti enggak wis. Saya aja enggak pede saya bilang enggak. Coba bayangkan, jangankan kita dibilang ahli sholat, ibu insya Allah pasti enggak. Kenapa? Cobalah, jangankan 2 rakaat, sholat 1 rakaat aja, pas Al-Fatihah khusyuk enggak? Itu kok ahli sholat gimana? Ketika alhamdulillahi rabbil alamin masih khusyuk. Ar-Rahmanir Rahim rodok goyang. Maliki yaumiddin. WA tadi belum tak balas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti ngaji di pedurungan Kilul. Wis ra khusyuk. Ngono kok ya ahli salat. Kita enggak ahli salat, betul enggak? Ibu salat tarawih. Saya punya pengalaman Bu ya, ketika saya masih bujang, tahun berapa ya? Tahun 2005 ya Pak, 2006 kala itu saya ngimami sholat tarawih. Ya karena pada saat itu hafalan Quran saya lagi fresh-freshnya itu. Ya lagi fresh banget gitu ya. Ngimami tarawih rakaat pertama 1 halaman Bu, coba Ibu bayangin. Suratul Baqarah lagi, yang belakang protes, tak jarke.
Coba Bu, kalau suara udah panjang, suaranya cempreng kayak Salahuddin, masih tidak betah Ibu, sholatnya suwimen. Jangankan satu halaman, 3 baris saja Bu, suratnya asing, ayatnya asing, terasa lama nggak? Lama nggak Bu? Misalnya, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal bani. Jarang dengar misalnya. Kalau Ibu dengar gini, Ar-Rahman, sering dengar, ya kan? Yasin, gitu kan? Wal Qur'anil Hakim, sering dengar, suwir apa-apa. Tapi kalau misalnya surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Az-Zukhruf, apa meneh kuwi Ustaz? Ya, lama. Makanya Ramadan tahun lalu, Ramadan tahun ini yang saya nggak sholat di masjid itu kan, Ramadan tahun lalu saya ganti madhab cepat, ngimami tarawih, tapi nggak cepat banget Bu. Saya mulai dari surah Asy-Syams atau surah Az-Zalzalah, rakaat pertama, rakaat kedua itu nanti Al-Qi'ah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur. Laris manis itu. Paling laris kalau tarawih, rakaat keduanya selalu kulhu. Betul apa enggak? Iya, itu manusia itu. Kita banget. Maka mau disebut ahli sholat, sulit ahli sholat. Betul apa enggak? Berarti bukan ahli sholat? Bukan. Sepakat? Bukan berarti. Betul ya? Jangankan gitu, ditanya aja ilmu atau dalil dari takbiratul ihram sampai tahiyat. Tuh, belum belajar fikihnya yang benar, dalilnya siapa, pakai fikih mazhab siapa. Kalau Bulughul Maram ini kan fikihnya mazhab Syafi'i. Jelas kita nih belum ahli belum. Ahli puasa nggak Bu? Wah, iya Ustaz tadi ngomongin sholat. Belum. Coba kalau mau ahli puasa, Ramadannya itu sahurnya itu mepet dengan waktu subuh, bukan sahur jam 3. Itu makan malam ronde terakhir. Tuh. Belum lagi puasa sunnah Ayyamul Bid. Nabi itu nggak pernah tinggal puasa sunnah Ayyamul Bid 13, 14, 15. Puasa paling susah menurut saya Ayyamul Bid untuk istiqomah, untuk kita mendawamkan Bu. Kenapa? Kalau 13, 14, 15-nya pas hari Jumat, Sabtu, Ahad, kondangan kabeh. Susah. Betul nggak? Ahli puasa nggak? Enggak, ngaku aja Bu. Sepakat ya? Bukan ahli sholat, bukan ahli puasa. Tapi kita ingin diangkat derajatnya ya Bu ya. Nah, kata Nabi SAW dalam riwayat Ibunda Aisyah tadi, sesungguhnya orang mukmin benar-benar akan mengejar derajatnya ahli puasa dan ahli sholat. Siapa mereka? Para sahabat dan orang-orang yang dipilih oleh Allah setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi setelahnya, para ulama kita. Kalau kita ingin mengejar mereka dengan apa? Akhlak yang mulia Bu. Itu kenapa kita harus ngaji ini. Berarti penting nggak materi ini? Dan itu nggak bisa Ibu, ngaji akhlak itu nggak bisa 1 pertemuan, 2 pertemuan. Bukan saya minta Ibu ngaji terus sama saya, enggak. Itu pun kalau waktu saya ada. Nggak bisa Bu. Gak bisa, ini harus bertahun-tahun sampai maut memisahkan kita, baru akhlak itu akan terwujud. Bu, bukan hanya itu loh Ibu. Bahkan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya imannya sempurna, bukan hanya akan mengejar, bukan hanya timbangan kebaikan itu nanti berat di yaumul akhir, bukan hanya kemudian akan mengejar derajat ahli salat dan ahli puasa. Mau nggak Bu, kalau kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mendapat syafaat dari Nabi, mau nggak? Mau nggak Bu kalau kita mendapat cinta Nabi SAW? Mau nggak kalau kita duduk dekat, tempat duduk kita dekat dengan Nabi SAW di Jannatul Firdaus? Mau Bu? Dalilnya dengan akhlak yang mulia, bukan termasuk di ahli Al-Quran, belum tentu Bu. Banyak ahli Al-Quran, banyak dia itu hafal Quran tapi lisannya kotor, betul nggak? Bukan ahli puasa Bu. Kalau kita mau mendapatkan cinta Nabi, kalau kita mau duduk dekat dengan Nabi nanti di surganya Allah, perhatikan hadis berikut ini dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa akhrabikum minni majlisan yaumal qiyamah.
sesungguhnya seseorang di antara kalian yang paling amat sangat aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti di hari kiamat. Berarti di mana? Di surga. Apa kata Nabi? Ahasinukum akhlaqan. Seseorang di antara kita yang memiliki akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia yang akan menjadikan kita ini mendapat syafaat dari Nabi. Salawat aja nggak cukup bu mendapatkan syafaat. Wallahi demi Allah, salawat saja nggak cukup. Salawat tapi lisannya kotor, ada nggak? Banyak. Betul nggak? Jadi kalau kita mau mendapatkan cinta Nabi, tempat duduknya dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus memiliki akhlak yang mulia, ibu-ibu. Dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya kepada ibu-ibu, seseorang itu dikatakan akhlaknya baik dengan adab yang dia pelajari, itu dinilai dari apanya ibu-ibu? Lisan. Benar bu. Ini yang ingin saya sampaikan bu ya. Jadi Nabi SAW itu pernah ditanya oleh seorang sahabat. Hadis ini disahihkan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Jadi ibu coba perhatiin dari tadi yang saya baca dalil semua tuh bu. Gak ada pendapat saya satupun. Dan ini kitab ulama semuanya. Ulama sepakat ini, jumhur. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah." Jadi Nabi SAW ibu-ibu pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Nabi, perbuatan apa saja yang menyebabkan manusia itu kelak nanti banyak menghuni di surganya Allah?" Nabi menjawab hanya dua, Bu. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah, berarti adabnya sama Allah, mentauhidkan Allah itu jelas. Kemudian wa husnul khuluq, akhlaknya baik kepada manusia. Jadi ini yang paling banyak menyebabkan seorang itu masuk ke dalam surga, takwa dan husnul khuluq. Dan yang kedua, Nabi ditanya wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasal nar. An aktsari ma yudkhilun nasal nar. Nabi pernah ditanya, ya Nabi, hal apa saja yang paling banyak manusia dijebloskan ke dalam nerakanya Allah? Nas'alullah as-salama wal afiyah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita enggak masuk dalam neraka. Amin Allahumma amin. Keluarga kita, orang tua kita dan anak-anak keturunan kita. Apa yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka? Dua kata Nabi, al-famu wal farju, mulut dan kemaluan, ibu-ibu. Jadi mulut dan kemaluan ini yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam neraka. Dan ibu tahu kan, ibu sering dengarkan pengajian, dalil ini turunkan ketika Nabi setelah Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, turun menjelang subuh. Habis subuh Nabi berjumpa dengan para sahabiah. Nabi kan menyampaikan kabar kepada sahabat dan sahabiah di masjid itu, di Makkah pada saat itu. Sebagian sahabat dan sahabiah muhajir pada saat itu. Tadi malam aku diperjalankan oleh Allah melihat isi surga dan isi neraka. Aku temukan di surga paling sedikit penghuninya adalah wanita. Dan semoga yang sedikit itu adalah ibu-ibu semua, istri saya dan anak-anak keturunan kita semua. Amin Allahumma amin. Dan yang aku diperjalankan ke neraka, yang aku lihat paling banyak penghuninya adalah wanita. Di surga paling sedikit wanita, di neraka yang paling banyak siapa? Wanita. Dan Nabi ditanya, ya Nabi, mereka menghuni neraka kebanyakan di neraka adalah wanita. Apa karena mereka nggak bersyukur kepada Allah? Lah, mereka bersyukur kepada Allah, tapi nggak bersyukur kepada suaminya. Maaf ya, Bu. Ibu udah siap tersinggung nggak Bu ngaji sama Salahuddin? Bu, kalau ngaji adab nih ini sekalian saya membangun deal di antara kita. Kalau ngaji adab itu pasti tersinggung. Kalau ibu tersinggung kemudian tidak siap, nanti balik kanan. Saya pernah ngalami ketika ngaji adab ini, Bu. Itu ada yang balik kanan nggak siap ngaji. Makanya kalau ibu misalnya tidak siap tersinggung ngaji dengan saya, belajar bareng dengan saya, mending kita ganti materi aja.